Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Khalil, Bapak Dr. Haji Saifuddin Bahrul MSI, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir dalam pengajian pagi ini. Kajian kita hari ini melanjutkan pelajaran yang lalu, bulan lalu, dan kita pada bab istiqomah. Kita akan mempelajari namanya istiqomah. Secara kebahasaan, istiqomah itu mungkin orang menerjemahkan itu dengan konsisten gitu ya. Kalau orang Jawa bilang jejak ya gitu ya, lurus jejak, bukan dicak, bukan jejak ya. Jadi banyak lagi istilah-istilah seperti itu ya. Itu secara kebahasaan. Memang istiqomah itu dari kata-kata koma asalnya itu. Koma itu artinya bukan koma bahasa Indonesia ya. Kalau ada koma bahasa Indonesia itu sudah setengah titik itu sudah. Koma yang kiamat itu berdiri gitu. Ya. Jadi istiqomah itu secara kebahasaan artinya selalu berdiri gitu. Jadi kalau secara kebahasaan ini istiqomah itu satpam gitu polisi istiqomah selalu berdiri. Yang dimaksud dengan istiqomah menurut para ulama adalah selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah gitu loh. Selalu berlaku taat atau selalu taat kepada Allah, itu yang namanya istiqomah. Ya. Jangan ibadah itu istilahnya itu angin-anginan apa ya gitu lagi. Atau ndandul gitu. Kalau lagi punya duit kadang-kadang mau ngaji itu mau ke masjid gitu kan. Ada seperti itu. Kalau udah nggak punya duit itu nggak mau lagi gitu. Atau sebaliknya kalau lagi kempes kantongnya tuh rajin ke masjid gitu kan. Begitu kantongnya tabel udah keluyuran terus udah. Nah ini tipe orang yang tidak istiqomah dalam ibadah. Jadi kalau seperti itu, kalau lagi kempes kantongnya ke masjid itu dan minta pada Allah supaya diberi rezeki. Nah, masjid akhirnya jadi tempat mencari kekayaan, gitu. Tempat mencari pesugihan, gitu. Seperti itu. Jadi orang yang istiqomah itu dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, baik waktu duitnya banyak maupun duitnya sedikit, tetap taat kepada Allah. Taat itu pengertiannya mengerjakan perintahnya dan menghindari larangannya, itu taat juga itu. Ada yang ketika di kampungnya
sembahyangnya rajin gitu kan, di lingkungannya begitu sudah ke lain daerah udah nggak sembahyang lagi, itu juga ada seperti itu. Ada yang kalau di kampungnya, di lingkungannya nggak mau bermaksiat gitu ya, mungkin khawatir ketahuan tetangganya gitu kan, tapi ya sudah keluar dari kampung, apalagi sampai Singapura sampai Hong Kong, sudah nggak ya istiqomah lagi seperti itu ya. Maka orang yang istiqomah ya, dia di kampungnya dengan di Mekah sama saja, dia di Mekah dengan di New York juga sama saja gitu. Itu orang istiqomah seperti itu ya. Jadi karena apa? Karena di kampungnya juga ada Allah ya, dikontrol oleh Allah ya. Di Mekah juga dikontrol oleh Allah, di New York, di Hong Kong, di London juga dikontrol oleh Allah. Nah, ini orang sudah istiqomah seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyuruh kita untuk beristiqomah itu sangat banyak ya. Antara lain dalam surah Fussilat ayat 33 ya. Ini masyhur, ayat ini sering dibaca oleh orang-orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah ya. Tidak cukup seperti itu, tsumastaqamu, nah gitu kan, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam menaati atau ya beribadah kepada Allah begitu, taat kepada Allah, taat mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Jadi tidak sekedar Rabbuna Allah saja, bukan ya, ada berikutnya tsumastaqamu gitu ya. Dan itulah si orang mukmin itu seperti itu ya. Iman menurut satu istilah itu yang disebut dengan ya tauhid uluhiyah gitu ya. Kalau tauhid, dari tauhid itu menurut Imam Ibnu Taimiyah itu ada dua ya. Ya. Ada tauhid rububiyah namanya, dan yang kedua tauhid uluhiyah gitu ya. Ini menurut pembagian Ibnu Taimiyah. Tauhid rububiyah itu adalah pengakuan seseorang bahwa pencipta alam ini adalah satu ya, pemberi rezeki, pemelihara kehidupan ya, yang mematikan dan sebagainya, hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Diambil dari kata Rabb. Rabb itu bisa berarti pencipta, pemilik, pengayom, pelindung. Itu pengertian Rabb itu seperti itu ya. Tapi ya kita ketahui tauhid rububiyah ini tidak dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka ya, menurut sebagian orang seperti itu. Mengapa? Sebab iblis itu juga memiliki tauhid rububiyah ya.
Iblis itu mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan sujud kepada Adam? Iblis apa jawabnya? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab ketika ditanya Allah, kenapa nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Sujud penghormatan, bukan sujud pengabdian. Dan sujud itu tidak selamanya mesti menempelkan dahi di tanah. Bungkuk saja itu sudah dapat diartikan sebagai sujud. Ketika umat Nabi Musa memasuki wilayah Palestina, diperintahkan untuk memasuki sebuah kampung dengan sujud, udkhulul baba sujada. Bagaimana masuk ke kampung dengan sujud? Nggak mungkin kan? Nah, itu menurut para ulama adalah aibil inhina, yaitu dengan membungkuk, gitu ya. Nah, apa jawaban iblis? Pertama, ana khairun minhu, saya lebih bagus daripada Adam. Nah, ini berarti orang sombong, gitu ya. Makanya kesombongan itu berbahaya sekali, dapat menyebabkan orang tidak mau taat terhadap perintah. Kenapa lebih bagus? Menurut logika iblis, khalaqtani min narin, gitu ya. Engkau menciptakan saya dari api, gitu ya. Nah, ini iblis mengakui, bahwa iblis itu diciptakan oleh Allah. Nah, ini menurut sebagian ulama itu namanya tauhid rububiyah. Kalau kepercayaan itu disebut iman, iblis itu beriman. Cuma iblis ketika diperintah oleh Allah tidak mau taat, itu yang menyebabkan seperti itu, Kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu membangkang, tidak mau taat. Wastakbara, dan arogan, sombong, gumedi, egois, apalagi kemetak, nah gitu. Kemetak itu anaknya diketak gitu. Bahasa Pekalongan ngeweng, ngeweng itu apa? Ngeweng, ngayal, Apa kata Allah kemudian? Aba wastakbara. Nah, akan dijawab oleh Allah, wa kana minal kafirin. Dan itu termasuk makhluk yang kafir. Maka menurut para ulama, kesombongan itu dapat menyebabkan kekafiran. Ini iblis mengakui, Bahkan tidak hanya itu, iblis kemudian berdoa, Setelah kemudian disuruh turun ke dunia, gak pantas orang sombong di surga, Waktu itu memang iblis itu menjadi penjaga surga. Kebetulan salah satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa iblis itu namanya Al-Haris. Haris itu artinya penjaga, penjaga surga. Itu bersama para malaikat. Setelah kemudian divonis oleh Allah seperti itu, dan disuruh turun ke dunia, apa kemudian iblis berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni
ila yaumi yub'atsun. Ya. Nah, itu doa iblis itu. Wahai Tuhanku, coba itu. Coba, wahai Tuhanku. Ini dalam Al-Quran itu ya. Berilah aku umur yang panjang. Kadang-kadang diterjemahkan berilah tangguh, ya, waktu umur yang panjang. Ila yaumi yub'atsun, sampai kapan? Sampai orang-orang dibangkitkan dari kuburnya. Itu permintaan atau doa iblis itu. Jadi pertama diberi umur yang panjang, yang kedua panjangnya itu sampai pada hari kiamat, gitu. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, gitu. Doa iblis apa dikabulkan? Dikabulkan oleh Allah, ya. Makanya menurut para ulama, pengabulan doa itu merupakan rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah itu tidak hanya kepada orang mukmin untuk di dunia, tapi untuk semua yang ada di dunia, ya, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Ya, perhatikan sampai hewan, sampai tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan ini sampai setan pun dapat rahmat, gitu kan ya. Ya, kita lihat binatang sayang dengan anaknya, ya. Apa pernah ada kerbau menginjak anaknya? Kan nggak pernah. Sapi buang anaknya? Nggak pernah. Yang ada manusia buang anaknya, ya. Begitu lahir bapaknya nggak ada, lempar ke sungai itu. Itu ada itu. Makanya manusia itu kadang-kadang lebih jahat daripada binatang. Sudah suka makan binatang, ya, perilakunya lebih jahat dari itu manusia itu, ya, harus diakui, ya. Nah, dikabulkan doanya, apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Kamu, kata Allah, termasuk yang diberi umur panjang. Nah, dikabulkan oleh Allah, ya. Tetapi tidak persis sampai hari kiamat. Allah tidak mengatakan qala innaka minal munzarin ila yaumi yub'atsun, tidak. Tapi innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Nah, gitu. Sampai pada waktu yang telah ditentukan. Tidak menyebut kiamat, tidak menyebut seperti yang diminta oleh iblis. Itu menurut para ahli tafsir. Sekiranya Allah itu mengabulkan perpanjangan umur iblis, ya. Iblis itu artinya sama dengan syaitan, sama dengan tagut, makhluk yang tidak taat kepada Allah, itu arti iblis itu, ya. Seandainya Allah mengatakan innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, maka ini artinya iblis itu dapat menggoda manusia sampai pada hari kiamat, gitu, ya. Maka Allah tidak mengatakan seperti itu. Maka iblis kemampuan menggodanya hanya ketika berada di dunia. Nah, ini iblis mengatakan ana khairun minhu, ya, saya lebih bagus daripada Adam, karena khalaqtani, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Menurut logika iblis, api itu lebih banyak dan lebih bagus daripada tanah. Padahal api itu memiliki sifat arogan. Di mana dinyalakan api itu selalu kepingnya naik. Gak ada api yang andam asor dinyalakan terus ke bawah, itu gak ada. Ya Bu, yang dikatakan api kan Ibu kan? Iya. Ya. Sementara yang namanya tanah
di mana-mana yang namanya tanah selalu tempatnya adalah bagian yang paling bawah. Ya, ditaruh di atas, di pot yang paling bawah juga. Yang kedua, tanah itu dilempari kotoran, keluarnya mangga, gitu loh. Nah itu sifat tanah seperti itu. Nah itu manusia seperti itu misalnya itu. Ada kelompok Syiah, ya, namanya kelompok Al-Kamiliyah. Ya. Udah Syiah itu Bu ya. Ini sedikit saya bawa ke sana dulu karena ribut terus masalah Syiah ini. Padahal kami itu sudah mengkritisi Syiah sejak tahun 87. Ibu belum lahir dulu. Saya baru pulang dari satu juga seminar. Ya. Jadi asalnya itu begini Bu ya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu wafat, terbunuh, itu tidak ada gejolak apa-apa dalam masalah politik. Tapi setelah Sayyidina Umar itu tahun 24 wafat Hijri, nggak ada gejolak politik apa-apa. Tapi kemudian ketika Sayyidina Utsman juga wafat terbunuh pada tahun 35 dan kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu timbul gejolak politik dalam umat Islam. Ya, waktu itu karena rakyat dalam keadaan tidak stabil, Sayyidina Ali tidak segera mengusut siapa pembunuh Sayyidina Utsman karena ingin menstabilkan keadaan dulu. Sementara tuntutan dari sebagian rakyat itu mencuat sekali, menuntut supaya segera diusut siapa pembunuhnya. Ternyata Sayyidina Ali tidak segera melayani mereka. Akhirnya yang menuntut ini kemudian menyatakan berontak kepada Sayyidina Ali. Ya, itulah yang disebut dengan Khawarij gitu ya. Khawarij itu. Jadi mulanya itu masalah politik cuma itu. Karena ada yang apa namanya memberontak, artinya tidak menyatakan ketaatan kepada khalifah. Di sisi lain ada yang mendukung kepada Sayyidina Ali. Yang mendukung itulah namanya Syiah gitu. Itu asalnya begitu. Ya. Yang tidak kesana kesini di tengah-tengah itu mayoritas umat Islam, yang jumhur umat Islam mayoritas yaitu tetap taat kepada Sayyidina Ali begitu. Tapi nggak berontak juga nggak mendukung, ketaatan tetap aja. Bukan dukung-dukungan seperti itu. Itu sudah khalifah sudah harus ditaati. Itu yang mayoritas yang ahli sunnah seperti itu ya. Nah ini yang Syiah pendukung ini kemudian bermacam-macam pikirannya. Ada yang mengatakan sebenarnya yang berhak menjadi khalifah itu setelah Nabi Muhammad adalah Ali, begitu ya. Dengan alasan Nabi sudah menyebut secara tekstual dan sebagainya gitu ya. Nah, bahkan kemudian tidak cuma itu, ada yang menganggap Sayyidina Ali itu sebenarnya Tuhan gitu loh. Itu seperti yang itu Sayyidina Ali masih hidup ya. Kelompok ini namanya kelompok Sabaiyah ya. Itu pengikut Abdullah bin Sabah. Konon dia itu seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam gitu ya. Itu sampai mengatakan kepada Sayyidina Ali, antal ilah, kamu adalah Tuhan. Kenapa bukan? Oh, antal ilah ya. Itu artinya dihukum oleh Sayyidina Ali, di penjara, diasingkan di wilayah namanya Al-Madain gitu ya. Pengikutnya yang begitu juga ada yang sampai dihukum, dibakar oleh Sayyidina Ali karena murtad, berarti kan mengaku Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Jadi gak senang Sayyidina Ali dipertuhankan orang itu. Tapi kemudian sikap Sayyidina Ali menghukum dengan membakar orang itu dikritik oleh Sayyidina Ibn Abbas.
Ya, kalau saya menjadi khalifah, saya tidak akan menghukum dengan membakar, karena membakar itu adalah hukuman Allah, gitu kan. Dan Rasulullah mengatakan jangan menghukum seseorang dengan hukuman Allah. Setelah diberitahu begitu, Sayyidina Ali sadar dan menyatakan penyesalannya. Baru tahu saya, gitu ya. Tahu kan? Nah, ini Syiah itu Bu ya, ada menurut kajian ilmiahnya itu ada 5 kelompok. Ada yang namanya Zaidiyah, ada yang namanya Imamiyah, ada yang namanya Ghaliyah, ada yang namanya Ismailiyah, gitu ya. Ya, berapa tadi? Baru 4 ya. Zaidiyah, Imamiyah, Ghaliyah, ada lagi Ismailiyah, satu lagi kalau lupa saya. Hah? Ya, Isna Asyariyah itu bagian dari Imamiyah. Ya. Ghaliyah, ya. Kamiliyah tadi. Ya, tadi udah satukan tuh namanya. Nah, yang paling ringan itu ya, paling ringan itu Zaidiyah, paling moderat. Jadi itu adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi buyut daripada Sayyidina Ali. Dia punya pendapat bahwa Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada sahabat yang lain. Seperti itu aja. Dan boleh untuk kemaslahatan umat, ya, seorang yang tidak mulia menjadi khalifah, padahal ada yang lebih mulia gitu. Jadi Nabi Abu Bakar itu dianggap tidak semulia Sayyidina Ali, ya, tapi Abu Bakar jadi khalifah. Ya. Ini mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itu Zaid, ya, bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, gitu. Buyut daripada itu pernah dibaiat oleh 15.000 orang di Kufah gitu, ya, akhir abad pertama sebagai khalifah, gitu kan. Karena dibaiat dari khalifah kan, di situ ada khalifah dari Bani Umayyah sudah ada, terjadilah artinya pertempuran, gitu kan. Nah, ketika terjadi pertempuran, gitu kan, itu pengikutnya itu mengatakan demikian kepada Zaid bin Ali, kami siap membela Anda untuk melawan musuh-musuh Anda, tapi permintaan saya satu, gitu ya. Bagaimana atau apa pendapat Anda, wahai Zaid, ya, terhadap Abu Bakar dan Umar, gitu kan? Ya. Apa Anda mengakui kekhalifahan 2 orang itu? Gitu kan? Ya. Maunya pengikutnya itu jangan mengakui, namanya at-tabri'ah. Apa jawaban Zaid? 2 orang itu adalah pembantu kakek saya, yaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, kakek saya, tidak pernah bercerita jelek tentang Abu Bakar dan Umar. Artinya Zaid bin Ali tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Pengikutnya tidak mau. Kalau gitu saya tolak Anda itu. Nah, tolak itu bahasa Arabnya rafadah, ya. Terus Zaid bin Ali kan, rafatumuni, kalian menolak aku. Maka sejak saat itu mereka disebut dengan kelompok Rafidah, gitu ya. Nah, Rafidah itu ya Syiah juga itu. Nah, ini paling dekat itu adalah, makanya terus terang saya, kalau saya harus menyatakan Syiah itu apa sesat, ya lihat dulu Syiah yang mana, gitu kan. Ya, Syiah itu macam-macam. Itu saya katakan dari 5 kelompok. Nanti setiap kelompok itu berpecah-pecah lagi. Ya, itu
menurut misalnya ya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi ya dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Abdul Qahir Al-Baghdadi itu meninggal tahun ya 478. Jadi abad ke-5 itu sudah berbagai kelompok ya. Apalagi sekarang kira-kira begitu loh ya. Begitu juga menurut Imam Al-Shahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal gitu ya. Nah, di antara kelompok itu tadi ada Zaidiyah ya. Ya. Itu yang paling ringan itu. Katanya itu ada di Yaman. Tapi ya namanya pemikiran mungkin bisa berkembang kemana-mana. Yang kedua, yang tadi yang disebut Al-Kamiliyah itu ekstrim sekali ya, tapi belum seperti Sabaiyah ya. Kelompok-kelompoknya itu nanti ada yang namanya Sabaiyah juga, mengatakan semua sahabat itu sudah kafir gitu. Karena apa? Karena tidak mau membaiat Sayyidina Ali waktu Rasulullah wafat. Bahkan Sayyidina Ali pun dikafirkan. Karena apa? Karena tidak mau memerangi sahabat yang tidak mau membaiat beliau itu. Jadi kafir semua sahabat itu. Nah kalau seperti ini, ya mesti sesatnya sudah itu. Kalau kita tidak mengkafirkan dia, berarti kita mengkafirkan para sahabat nanti itu. Para sahabat itu, ya, udah direkomendasi oleh Allah, bahkan sudah ditentukan 10 orang itu masuk surga, ya. Maka masa kafir semua seperti itu masuk surga itu. Nah, yang tadi kelompok-kelompok dari bawah itu ada namanya Sabaiyah itu yang mengatakan Sayyidina Ali itu Tuhan gitu. Nah, di Syiah kontemporer ini kalau Anda pernah membaca memorinya Syah Iran itu mengatakan juga menurut Tuhan kami Ali begitu. Jadi Syah Iran seperti itu. Nah kalau Khomeini, saya baca bukunya Khomeini, saya sampai hafal itu kalimatnya itu, halamannya, bukunya namanya Al-Hukumatul Islamiyah, halaman 52. Kalimatnya adalah wa min dururiyati madhabina anna li'a'immatina maqaman ma'allah la yablughu nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Di antara ajaran madhab kami yang pasti adalah para imam itu, imam-imam kami sebenarnya imam mereka itu imam kita juga. Sayyidina Ali itu juga imam kita juga. Hasan dan Husain kan imam kita juga. Cuma kita tidak mengkultuskan gitu aja tuh. Mereka sampai mengkultuskan gitu loh. Itu bedanya begitu aja. Nah, mengkultuskannya kadang sampai mempertuhankan gitu loh. Nah, ini kalau Khomeini mengatakan imam-imam kita itu memiliki kedudukan bersama Allah yang tidak dapat dicapai oleh nabi yang diutus maupun malaikat yang dekat dengan Allah. Artinya apa? Imam-imam itu menurut Khomeini kedudukannya di atas para nabi dan para malaikat. Itu. Ya kan teman ibu. Mungkin jangan-jangan di rumahnya ada gambar Khomeini karena jenggotnya panjang. Itu ya. Nah, makanya bagi yang di Iran itu adalah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah itu, kalau secara ilmiah kajian di kitab itu hanya terbatas pada meyakini bahwa Sayyidina Ali itu sebagai imam sesudah Nabi dengan nasihatnya menyebutkan langsung begitu. Ya.
Nah jumlahnya ada 12, maka disebut Isna Asyariyah. Tapi dalam praktek tadi saya tadi perkembangan seperti ya Khomeini seperti itu, dan saya kebetulan sudah pernah ke Iran tahun 2005 bulan Agustus. Makanya karena Sayyidina Ali itu di atas para nabi dan para rasul. Bukan Sayyidina Ali saja ya, Ali, Hasan, Husain, ya sampai ya keturunan ke-12 itu ya kedudukannya adalah bersama Allah di atas para nabi dan para malaikat. Makanya jangan heran di masjid-masjid di Iran saya lihat di Qum, di Teheran itu tidak ada namanya tulisan Muhammad gitu, nggak ada. Kalau di masjid kita biasanya di sana ada Allah, di sana Muhammad, di sana nggak ada. Yang ada Allah Ali, Allah Ali, Allah Ali. Tapi yang menjadikan kadang-kadang kita pedih, mereka mengkafirkan. Ya, kalau ada kalimat Abu Bakar mesti disusul dengan laknatullahi alaihi, Umar laknatullahi alaihi, seperti itu. Nah ini yang namanya Al-Kamiliyah, itu salah satu pengikut dari satu kelompok dalam Syiah, pengikut Abu Kamil namanya. Itu yang katakan mengkafirkan semua sahabat, termasuk Sayyidina Ali dikafirkan. Nah, maka Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan Kamiliyah ini sudah kafir, tegas. Ya, karena sudah menganggap semua sahabat kafir kan dalam hadis siapa yang menuduh sesama muslim kafir maka salah satunya akan kafir beneran. Kalau yang dituduh tidak kafir, yang nuduh yang kafir. Jadi yang dituduh kan jelas para sahabat nggak kafir, maka yang nuduhnya yang kafir itu. Yang kedua, ya, menurut Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, karena mereka menganggap api itu lebih bagus daripada tanah. Jadi persis pemikiran iblis gitu. Itu dua poin inilah. Ya, jadi di antara kelompok-kelompok yang mengaku sebagai muslim, ternyata ada yang mengatakan, ya, seperti iblis, ana khairun minhu gitu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, kembali. Jadi iblis itu kalau disebut beriman ya beriman. Ya. Atau bertauhid menurut satu istilah tauhid rububiyah, dan itu tidak menyelamatkan seseorang. Nah, tauhid yang kedua disebut tauhid uluhiyah, gitu ya. Uluhiyah. Ya. Apa uluhiyah itu? Kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uluhiyah namanya itu. Terambil dari kata ilah. Ilah itu artinya sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditaati, itu ilah. Ya. Nah, iblis tidak punya tauhid uluhiyah, punyanya tauhid rububiyah. Makanya di kita syahadat itu tidak boleh diganti menjadi la rabba illallah, tidak, harus la ilaha illallah. Kalau la rabba illallah itu belum sah tauhidnya itu. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu artinya kita, ya, menurut para ulama ini sudah mengandung tauhid rububiyah sekaligus tauhid uluhiyah. Ya. Mencakup gitu ya. Dan nggak boleh diganti misalnya syahadat ya. Kan selalu bahasanya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan. Pakai tidak dulu, ya. Ini namanya nafyi, ya. Illallah, isbat, menetapkan. Harus pakai seperti itu kalimatnya. Ya. Lain dengan syahadat kerasulan itu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gak boleh diganti menjadi
wa asyhadu alla rasula illallah. Illa Muhammad gitu ya. Bukan Allah. Illa Muhammad. Nah, kalau asyhadu alla rasula Muhammad, saya menyaksikan bahwa tidak ada rasul kecuali Muhammad. Loh, kan rasul selain Muhammad kan banyak. Makanya kalau kita katakan Allah, saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Nah, itu belum bertauhid itu. Saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, belum tauhid. Harus saya bersaksi tidak ada Tuhan selain. Namanya an-nafyu wal isbat. Menafikan, meniadakan, kemudian menetapkan. Sebab kalau dikatakan saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, itu memungkinkan adanya Tuhan-Tuhan lain. Seperti dalam yang kedua, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan begitu kan? Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada nggak utusan selain Nabi Muhammad? Ada. Ya. Ada seorang memperkenalkan seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi. Saya perkenalkan, ini namanya Muhammad Amin misalnya. Ini Muhammad Amin adalah mahasiswa UIN Jakarta. Ya, Muhammad Amin adalah mahasiswa UIN Jakarta. Ada nggak mahasiswa lain selain Muhammad Amin? Ada, cuma tidak diperkenalkan gitu kan. Tapi kalau dikatakan tidak ada mahasiswa UIN Jakarta kecuali Ahmad Amin, tidak ada lagi, cuma satu orang gitu ya. Maka saya kadang-kadang pesan kepada ya adik-adik yang mau dilamar dan sebagainya, perlu ditanya yang kelamar kamu itu sudah mencintai kamu atau tidak. Bagaimana kalau mencintai kamu itu? Kalau bahasanya begini, Bang, abang sudah mencintai saya. Ya, saya mencintai adik. Nah, itu jangan diterima dulu lamarannya. Kalau saya mencintai kamu, berarti masih ada kemungkinan dia mencintai yang lain. Tapi kalau sudah mengatakan, ya, lakinya tadi abangnya, tidak ada wanita yang aku dicintai di dunia ini kecuali engkau. Nah, baru terima itu lamaran. Mantap itu tuh. Tapi nggak ada kadang-kadang seperti itu. Ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah, gitu ya. Tsumastaqamu. Nah, di sini istiqomah ini kalau boleh disebut tauhid uluhiyahnya di sini. Sebab menurut para ulama istiqomah itu artinya selalu taat kepada Allah. Nah, jadi di sini bukan cuma ngomong dua, ya. Bagaimana sih kalau ya cuma ngomong istiqomahnya nih ngomong terus begitu kan? Ya, enggak. Taat, selalu taat kepada Allah. Itu istiqomah. Ya, apa kata Allah selanjutnya? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ya, tatanazzalu itu kalau diterjemahkan menurut kaidah bahasa Indonesia artinya berturunan. Ya, pernah dengar bu berturunan? Belum pernah. Kalau turun itu cuma satu dan sekali saja. Ini malaikat itu jamak daripada malak, bukan malak bahasa Jakarta. Makanya kadang-kadang saya harus sulit gitu. Ya, apalagi kalau saya berbicara di hadapan orang-orang Malaysia, apa di kedutaan Malaysia atau di Malaysia sendiri itu. Kadang-kadang saya keperucut bilang, kita membutuhkan, nah, mohon maaf, ini membutuhkan bahasa Indonesia, ya. Kalau butuh bahasa Malaysia itu lain artinya itu. Di sana artinya cucak rowo itu. Iya, makanya itu. Nah, ada ayat lagi tentang surah Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Apa terusnya? Tatanaz. Nah, itu berturunan. Artinya sekarang kalau tadi peserta pengajian udah datang, udah satu datang itu datang. Tapi kalau satu, ada lagi dua, ada lagi empat, ya. Terus begitu, apa datang atau berdatangan? Nah, gitu kan. Makanya kalau mereka turun, ada yang satu, dua, ada yang empat turun semua itu, namanya berturunan, gitu kan. Lah iya kan. Kalau turun cuma satu. Ini malaikat-malaikat berturunan. Ya. Bukan berketurunan, bukan. Berturunan, berdatangan. Berdatangan turun. Ya, menurut para ulama turun ketika ya berturunan tadi ketika manusia sudah mau mati. Tapi sekarang mati itu mudah sekali, pingsan langsung mati. Ya, ini satu kampung saya di Surat tuh 2 hari ini yang mati itu 3 orang. Ya, malaikatnya sibuk banget rupanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Tatanazzalu alaihim malaikat itu satu, alla takhafu. Ya. Wala tahzan. Terjemahnya kalau takhafu, kamu jangan takut. Nah itu. Ya. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Apa? Takut itu menghadapi yang akan datang, sedih itu meninggalkan yang ditinggalkan. Itu takut itu kaitannya dengan apa yang akan dihadapi, sedih itu apa yang dia tinggalkan. Tidak usah takut, kata malaikat. Kalau orang ya mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, itu kata malaikat seperti itu. Alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kamu bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Ya. Dalam ayat lain memang surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wasariu, ini sudah jadi kan Bu, bukan amin lagi. Udah ditulis oleh Al-Quran kok. Kok amin gitu deh. Ya. Lah kalau termasuk ya boleh, tapi kalau ini sudah dijanjikan itu udah gak perlu amin lagi. Alhamdulillah gitu loh. Wasariu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang lebarnya, ya. Jadi kalau ada di terjemah-terjemah, kalau ditulis luasnya itu salah. Ya. Lebarnya, ya. Jadi ini lebar, ini panjang. Perkalian antara panjang dengan lebar itu luas, gitu kan. Makanya kalau terjemahnya itu luasnya, kecil banget surga itu. Itu lebarnya saja antara langit dan bumi. Gitu. Nah, begitu. Lebarnya aja sekian. Kalau orang bertanya, Pak, bagaimana panjangnya? Loh, lebarnya aja antara langit dan bumi kok. Panjangnya tentu lebih panjang dari itu. Cuma manusia nggak punya ukuran yang terpanjang. Yang paling panjang itu antara langit dan bumi. Kurang panjang lagi antara as-sama was-sumur. Sumur bur 20 meter. Ya tapi sumur itu kan masih dalam bumi.
Makanya luasnya lebih panjang dan luasnya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Sekecil-kecil kapling di surga, saya sudah sampaikan berkali-kali. Inna adna manzilatin bil jannah hadhihi dunya wa asyru amsalihha. Sekecil-kecil, sekiri-kiri orang di surga nanti akan mendapatkan kapling surga yang luasnya 11 kali jagat raya ini. Itu paling kiri sudah ini. Ya. Fasilitasnya melarat orang di surga, kata Rasul. Tadi hadis riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Ahmad, adalah orang yang diberi fasilitas pembantu sebanyak 80.000 pembantu. Ibu bingung mau kerja apa? Surga itu tempat kenikmatan. Makanya kata Allah dalam ayat istiqomah ini selanjutnya, ya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjaga kamu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga apa yang kamu inginkan ada, dan apa yang engkau minta pun ada. Di dunia belum tentu, makanya sabar aja. Tetapi harus, ya, programnya itu masuk surga, ya. Dan kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, loh kok ada orang nggak masuk surga? Ya, kata Rasulullah, ya, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, hadis riwayat Imam Muslim. Dan siapa yang durhaka, tidak taat kepada aku, dia tidak mau masuk surga. Gitu ya. Secara totalitas manusia seluruhnya nanti, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, perbandingan orang manusia, anak Adam, yang masuk surga dengan yang masuk neraka, yang ke surga 1, yang ke neraka 999. Ya, perbandingannya seperti itu. Makanya jangan heran kita buka televisi, isinya calon-calon penghuni neraka semua. Ya, makanya ya jangan heran kalau orang diajak untuk baik itu sulit banget. Ya, kalau semuanya baik semua itu, nanti neraka jadi kosong nanti. Ya, begitu. Itu hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi Nabi Adam nanti akan dipanggil Allah, diperintahkan ibas bi'san nar, ya. Ya, menurut para ulama artinya pisahkanlah, ya, anak cucu kamu yang mau masuk neraka. Nabi Adam kemudian bertanya, apa utusan neraka itu? Ya. Allah kemudian menjawab, dari 1999 utusan neraka. Ya. 1000 itu 1 masuk surga, berarti 999 yang masuk neraka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang 1. Nah, baru amin gitu. Ya, gitu. Baik, itulah pengertian istiqomah, ya. Kemudian beberapa hadis, masih ada waktu? Ya. Itu belum masuk pada hadisnya ini, Pak, ya. Ya, ayat-ayatnya banyak sekali yang menyuruh kita berlaku istiqomah. Nah, satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi Amr radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah,
ya. Qul bil islami qaulan la as'alu anhu ahadan waraka. Apa yang dapat engkau pesankan kepada saya dalam Islam ini, saya tidak perlu tanya kepada orang lain. Apa aja Nabi? Qul amantu billah tsumastaqim. Persis seperti ayat tadi. Berimanlah kepada Allah dan istiqomah. Ya. Tadi persis dengan ayat. Rabbunallah tsumastaqamu. Jadi ya kalau digabung ya itulah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Artinya mengakui dan menaati perintah-perintah Allah. Itu. Istiqomah itu satu kalimat, satu kata, tapi itu pewujudannya ya prakteknya itu besar sekali. Karena istiqomah itu adalah selalu menaati Allah. Dalam pengertian menaati Allah adalah menaati perintah Allah. Ya, bagaimana? Jangan ya, kita ini yang paling kadang-kadang sulit ya. Perintah atau ibadah atau amal-amal yang kelihatannya ibadah tapi padahal bukan ibadah gitu ya. Kalau misalnya korupsi, mencuri, garong, zina, main judi, minum khamr, itu mungkin bagi kita itu mudah untuk menghindar, gitu ya. Jelas ini maksiat gitu kan. Yang kadang-kadang sulit itu, saya amati itu, bentuknya itu seperti ibadah, tetapi tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga tidak pernah dicontohkan. Misalnya itu yang terkadang manusia itu sulit gitu. Ya, seperti pernah saya ceritakan barangkali tentang menandai pergantian tahun dengan mengumandangkan azan. Bagaimana membedakan bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan ini adalah perintah setan? Itu loh. Sebab kadang-kadang itu membaca Al-Quran juga bisa aja perintah setan itu. Dulu pernah saya ceritakan tentang Abu Hurairah yang menunggu hasil zakat gandum, tahu-tahu datang malam-malam ada pencuri ngambil terus, ya, tangkap lagi, malas lepaskan. Malam kedua tangkap lagi. Ketiga untuk melepaskan diri kepada Abu Hurairah, dia bilang, kamu mau nggak saya kasih amalan-amalan? Ya, mulai ngeper kan Abu Hurairah. Ini kok. Karena para sahabat senang dengan amalan-amalan, wiridan-wiridan. Amalan apa itu? Bacalah ayat kursi sebelum kamu tidur, maka Allah akan menjaga kamu dari godaan setan. Ya kan? Oke, akhirnya bukan udah kamu lepas aja lah. Ini ustaz rupanya itu kan. Besok paginya ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu lakukan dengan orang yang kamu tangkap tadi malam? Kira-kira kalau bahasa sekarang ya Rasul, itu malamnya ternyata ustaz. Tapi ustadznya nggak populer. Kalau sekarang kan kepingin pokoknya populer orang itu ya. Yang tadinya copet gitu ya, dari ustadz namanya kepingin disebut ustadz copet gitu. Ya penting populer aja lah gitu ya. Ya. Ada yang kalau makan itu nggak pernah bersih, celemotan makanya disebut ustadz celemotan gitu. Ada lagi di Bogor ada ustadz yang sambal beledek, ya Allah. Saya pernah baca di spanduknya itu. Gitu. Dari mana kamu tahu itu ustadz ya? Kata Rasulullah, dia ngasih wiridan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sebelum tidur nanti Allah akan menjaga dari godaan setan. Apa kata Rasulullah? Yang dia sampaikan itu ya.
Nah, ketika Rasulullah kan diam, yang saya itu betul. Nah, di sini sudah ada pembelokan dari Rasulullah, sehingga ketika Abu Hurairah mengamalkan itu bukan atas perintah setan, berarti atas perintah Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, ya Abu Hurairah akan mengerjakan itu atas bimbingan setan, gitu kan. Nah itu, kadang-kadang perbuatannya persis itu kan. Ya, makanya kadang-kadang saya berkali-kali nyampaikan, ya kalau Rasulullah nggak merintahkan, ya orang pergi haji umrohnya minimal 50 kali. Coba cari sampai elek gitu loh. Belum dicari udah elek duluan. Mana ada perintah atau tuntunan aja lah umroh waktu haji sampai 50 kali, itu orang Indonesia ada Bu. Dari 25 hari di Mekah itu pagi umroh, siang umroh, sore umroh, terus katanya syaratnya 50 kali. Ya. Itu ajaran dari mana saudara? Maka kita harus cocokkan apa yang kita ajarkan itu ada nggak dalilnya dalam agama. Rasulullah itu waktu berhaji itu umrohnya hanya 1 kali saja. Kita ini kalau sekarang ada orang masuk ke Mekah tidak dalam keadaan berumroh, itu mesti orang ribut, ini orang kafir apa orang Islam gitu. Loh, Rasulullah itu pernah masuk nggak pakai umroh kok. Tahun ke-8 Hijri itu masuk nggak umroh Rasulullah itu. Tapi orang kita ya seperti itu. Nah itu berlebihan seperti itu ya. Ya. Baik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.